Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak terasa ya Ananda sudah masuk di semester 2. Jadi, meskipun Ananda masih belajar dari rumah, kita tetap harus semangat dalam belajar. Ya, anak soleh soleha ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 5, cuaca, subtema 1, mengenai keadaan cuaca. Nah, materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini mengenai muatan pelajaran PPKN KD 3.4 dan 4.4. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu, supaya insya Allah Ananda mudah memahami materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Amin. Nah, anak soleh-soleha, berbicara tentang cuaca, apakah Anda sudah tahu apa sih itu cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Mungkin Ananda pernah melihat di berita di televisi mengenai perakiraan cuaca. Nah, di Indonesia sendiri memiliki 4 cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Nah, materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Ya, anak soleh-soleha, di negara kita Indonesia ini memiliki berbagai keberagaman, baik diantaranya keberagaman suku, budaya, dan hasil alam. Nah, bentuk wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan membuat bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Teman-teman di kelas Ananda dapat berasal dari berbagai suku bangsa. Nah, keberagaman suku bangsa tersebut tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi. Nah, apakah Ananda sudah tahu apa itu sikap toleransi? Ya, toleransi artinya kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Baik berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Jadi kita harus menghargai keberagaman tersebut. Dengan bersikap toleransi, kita akan menerima keberagaman yang ada dan kita dapat hidup berdampingan dengan baik. Keberagaman yang ada pun tidak akan dipandang sebagai pembeda. Nah, anak soleh-soleha, jadi kita harus bersatu dalam keberagaman ya. Nah, karena ya meskipun keberagaman kita memiliki keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, makanan khas, lagu daerah, dan tarian daerah, ya itu semua merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia itu. Ya, meskipun di kelas kita terdapat keberagaman, para siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Misalnya, para siswa bergembira dapat bermain dengan teman-temannya. Dan kita dapat belajar bersama, dapat mengerjakan tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab. Ya, semua itu karena semua siswa menyadari akan pentingnya bersatu dalam perbedaan. Ya, meskipun kita berbeda agama, berbeda bahasa, ya kita tetap harus menyadari pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya, ya sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman yang beraneka ragam ini, ya kita harus bangga. Keberagaman ini yang dianugerahkan oleh Tuhan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Ya, kita harus bangga dengan adanya keberagaman tersebut. Ya, tentu saja rasa bangga yang dimaksud di sini ya bukanlah rasa bangga yang membuat kita merasa sombong.
Yang dimaksud di sini adalah rasa bangga yang akan membuat kita menjadi anak bangsa yang menampilkan keberagaman sebagai keunggulan, sehingga memupuk sikap percaya diri kita. Nah, berikut ini perwujudan rasa bangga yang akan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, kita tidak boleh malu menampilkan ciri khas masing-masing daerah kita. Misalnya tarian, pakaian adat, makanan khas, dan lain-lain. Kemudian, kita harus mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. Ya, jadi kita harus mempelajari juga budaya daerah yang lain. Misalnya kita orang Bugis, kita bisa mempelajari budaya teman kita. Misalnya ada teman kita yang budayanya orang Toraja, orang Jawa, atau orang Palopo, ya, meskipun kita memiliki satu daerah yaitu Sulawesi Selatan, tapi daerah-daerah seperti Palopo, Toraja, Pinrang, Baru itu juga memiliki budaya yang berbeda. Nah, kemudian menghargai keberagaman yang ada. Jadi meskipun kita berbeda-beda, beragam-ragam budayanya, bahasanya, kita tetap harus menghargai satu sama lain. Kemudian, yang selanjutnya, turut menjaga kelestarian dari ciri khas daerah Indonesia. Jadi kita harus menjaga kelestariannya supaya meskipun nanti kita sudah memiliki anak cucu, ya anak cucu kita masih bisa merasakan ciri khas di daerah Indonesia, supaya dengan menjaga kelestarian tersebut, ciri khas Indonesia tetap ada atau tidak punah. Seperti itu ya anak soleh-soleha. Nah, Ananda juga harus melestarikan budaya bangsa. Ya, Indonesia ini memiliki beragam budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Ya, budaya-budaya daerah yang sangat beragam ini merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Ya, oleh karena itu kita wajib melestarikannya. Nah, kita bisa melakukan kegiatan gelar budaya di sekolah. Ya, kegiatan gelar budaya ini perlu kita giatkan sebagai upaya untuk ikut melestarikan budaya daerah. Kegiatan melestarikan budaya daerah itu ya tidak harus dilakukan dalam lingkungan yang besar. Kita bisa mulai dari lingkungan yang kecil. Ya, misalnya yang kita lakukan di sekolah yaitu kegiatan lomba menyanyikan lagu daerah di kelas dan kegiatan membawa makanan khas daerah. Kemudian ya mengenakan pakaian daerah pada waktu tertentu dan sebagainya. Coba Ananda perhatikan. Di sini ada sebuah atau suatu pakaian adat. Apakah Ananda tahu ini pakaian adat dari ya baju adat Bugis atau baju adat Sulawesi Selatan? Baju adat Bugis ini ya yang biasa kita lihat ketika ada acara-acara pernikahan. Nah, meskipun kita berada di Sulawesi Selatan, daerah-daerah lain juga memiliki baju adatnya masing-masing. Misalnya dari Toraja, ya Toraja itu memiliki baju adatnya tersendiri. Jadi anak soleh-soleha, ya meskipun kita memiliki beragam agama, beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam bahasanya, beragam makanannya, ya kita tetap harus menghargai keberagaman tersebut supaya kita bisa bersatu dalam perbedaan tersebut. Ya anak soleh-soleha ya, jadi kita tidak boleh bertengkar karena berbeda suku, berbeda agama. Jadi kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Syukron jazakumullahu khairan. Anak soleh-soleha tetap jaga kesehatannya. Jaga pakai masker. Sering mencuci tangan dan jaga jarak. Selalu jaga iman dan imun anak soleh-soleha. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.